Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami tutorial support. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang bagaimana madrasah membangun sebuah data elektronik yang berbasis cloud untuk menuju madrasah atau digitalisasi madrasah yang bertaraf berkelas dunia. Oke teman-teman semua, para pejuang madrasah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi bagaimana cara menciptakan data elektronik, di sini kami akan sedikit membahas tentang judulnya terlebih dahulu. Yang pertama terkait dengan membangun data elektronik. Tentu dengan bahasa membangun itu merupakan suatu pekerjaan yang dimulai dengan sangat luar biasa. Seperti halnya kita membangun sebuah rumah, dimana ketika kita membangun sebuah rumah, maka kita harus persiapkan tenaga dan pikiran kita untuk merancang sebuah bangunan. Tidak hanya sampai di sana saja, ketika kita mendengar juga bahasa membangun, ketika kita akan bangun untuk tidur, itu merupakan suatu perjuangan yang luar biasa. Sama seperti kita kali ini akan membangun sebuah data elektronik, tentu membutuhkan sesuatu tenaga yang luar biasa agar menghasilkan data elektronik yang berkualitas. Oke, apa itu data elektronik? Baik, data elektronik itu merupakan data yang berbasis file yang ada di PC atau laptop. Biasanya kalau zaman dulu file-file itu berupa berkas-berkas, tumpukan berkas. Nah, kita ganti file-file yang tumpukan-tumpukan berkas di madrasah itu dengan file-file yang ada di komputer atau di folder. Nah, apa saja file-file tersebut? Nah, file-file tersebut bisa berupa file persuratan, berupa data kepegawaian, data siswa, baik itu meliputi KK, akte kelahiran, kemudian form pendaftaran, ijazah peserta didik. Nah, itu kita semua filekan. Tidak lagi memenuhi ruang kantor dengan berkas-berkas dengan tumpukan-tumpukan berkas. Semua itu kita filekan, kita buat menjadi data elektronik. Setelah kita membangun data elektronik, namun ada permasalahan. Ketika kita ingin mengaksesnya, misal file-file yang kita buat tadi itu berada posisinya di komputer sekolah atau di laptop sekolah, dan kita membutuhkannya pada saat kita berada di rumah. Nah, kita tidak bisa mengaksesnya. Lalu bagaimana supaya file-file tersebut bersifat fleksibel? Dalam artian ketika kita berada di rumah, ketika kita berada di luar rumah, ataupun kita berada di kantor, file-file yang kita simpan, file-file penting untuk kebutuhan sekolah atau pribadi, nah itu bisa kita akses dimanapun, kapanpun, dengan kondisi seperti apapun juga. Kita bisa akses semau kita. Yang penting Bapak Ibu atau teman-teman sekalian itu mempunyai koneksi internet, itu yang terpenting. Makanya saya berjudul pada tutorial kali ini yaitu membangun data elektronik berbasis cloud. Apa itu cloud? Cloud itu seperti digambar, cloud itu berbasis komputasi. Jadi seolah-olah data-data kita simpan di awan. Karena kita simpannya di awan,
atau cloud, nah maka kapan saja, di mana saja ruang terbuka untuk mengakses file-file kita, walaupun dengan device atau yang berbeda. Nah, ini ada komputer, kemudian ada handphone, ada tablet, dan ada laptop. Sedangkan data-data kita nanti kita simpan di awan. Nah, jadi ketika kita menyimpan file-file kita di awan, maka kita dapat mengaksesnya dimanapun juga, kapanpun juga, dan dalam kondisi apapun. Kita bisa mengaksesnya dengan satu syarat, kita mempunyai koneksi internet. Tentu dengan kita membangun sebuah data elektronik yang berbasis cloud akan memudahkan pekerjaan-pekerjaan Bapak Ibu, akan meminimalisir juga kesalahan-kesalahan, karena ada Bapak Ibu mempunyai satu master data, tidak lagi mengambil data dari berbanyak sumber, namun cukup dari sumber basis data cloud ini. Lalu bagaimana cara membangun data elektronik berbasis cloud? Oke, simak terus tutorial dari kami ya. Yang pertama Bapak Ibu lakukan yaitu menginstal aplikasi yang bernama Google Drive for PC. Oke, diambil dari secerahilmu25.blogspot.com. Nah, di sini ditutorialkan bagaimana cara menginstal Google Drive di PC. Kenapa saya milih Google Drive? Karena di madrasah kebetulan semua madrasah sudah mempunyai email Google Suite. Apa itu email Google Suite? Yaitu email atau Gmail, akun Gmail yang diberikan ketika pelatihan Erkam kemarin. Nah, itu kita bisa manfaatkan untuk menjadi email ketika nanti memasukkan email ke dalam Google Drive di PC maupun di laptop. Kenapa harus email tersebut atau email Erkam Google Suite tersebut? Karena perbedaan akun Google Suite dengan Gmail biasa itu, jadi kalau Gmail biasa itu mempunyai kapasitas yang ada batasnya. Nah, sedangkan untuk akun Erkam atau Google Suite tersebut tidak memiliki batas penyimpanan, dalam artian unlimited. Jadi Bapak Ibu berapapun kapasitas filenya yang akan disimpan di Google Drive, nah itu semuanya tertampung, tidak ada batasan minimalnya, maksimalnya. Oke, karena saya sudah menginstal aplikasi Google Drive di laptop, jadi saya akan menerangkannya lewat gambar saja, lewat tulisan dari blog. Oke, langkah yang pertama yaitu Bapak Ibu buka browser. Nah, Bapak Ibu masuk ke dalam link google.com/drive/download. Nanti link tersebut akan kami sertakan di deskripsi. Kemudian Bapak Ibu pilih personal. Setelah itu klik download. Klik button yang berwarna biru download. Setelah download, kemudian Bapak Ibu akan muncul nanti tombol atau button agree and download, persetujuan untuk mendownload. Silakan Bapak Ibu klik button berwarna biru ini. Nah, kemudian Bapak Ibu save file dan membukanya lalu menginstalnya. Oke, aplikasi tersebut akan berjalan seperti gambar ini sampai komplit. Dan nah, ini dia tampilan Google Drive for PC. Oke, tinggal Bapak Ibu klik get started. Lalu Bapak Ibu masukkan email Erkam. Saya sarankan menggunakan email Erkam agar tanpa batas untuk kapasitasnya. Silakan masukkan email Erkam.
kemudian passwordnya, tentunya password. Setelah itu klik got it. Klik got it. Setelah ini, ini mengkonfirmasi apakah desktop, dokumen, dan picture di library biasanya itu akan disinkronkan juga dengan Google Drive. Nah, silakan Bapak Ibu sesuaikan. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menyesuaikan dari foto atau video yang diupload Google Drive tersebut, apakah high quality atau original quality. Nah, ini bisa Bapak Ibu sesuaikan. Kalau saya pilihnya original quality ya. Jadi apapun yang saya upload nanti di Google Drive itu merupakan video asli saya. Jadi tidak ada perubahan dari segi resolusinya. Kemudian klik next ya, klik next. Lalu pilih lokasi penyimpanan. Nah, bisa mengklik change ini. Kebetulan saya mensinkronkan Google Drive ini di Drive D seperti ini. Di Drive D. Kenapa di Drive D? Karena biasanya kapasitas Drive D itu lebih banyak daripada kapasitas Drive C. Nah, kalau nanti Google Drive diletakkan di Drive C, maka cepat penuh. Kapasitas harddisk ini akan cepat penuh. Namun jika Bapak Ibu meletakkannya di Drive D, maka kapasitas longgar ya, banyak yang kosong. Oke, lanjut, klik start. Nah, klik start ini akan mensinkronkan antara file-file yang ada di Google Drive itu dengan komputer. Nah, ini file-file di Google Drive nanti juga akan muncul di komputer. Oke, setelah itu nanti setelah Bapak Ibu berhasil menginstal aplikasi Google Drive, nanti akan muncul folder yang berlambangkan Google Drive secara otomatis. Oke, anggap saja ini kita hidden dulu ya. Kita hidden dulu. Oke, kita hidden dulu. Maka akan terlihat kosong di sini ya. Jadi Bapak Ibu coba kita buat folder. Jadi saya akan mengkelompokkan data pribadi dengan data madrasah. Kemudian kita buat folder madrasah. Oke, kita sudah mempunyai dua folder, file pribadi dan file madrasah. Kemudian selanjutnya kita akan menggrup lagi beberapa file agar nanti filenya itu tersebut tidak berantakan.
Nah, baik, di dalam folder madrasah ada folder persuratan, data elektronik pegawai, siswa, master siswa, dan data madrasah. Oke, jadi ada tanda cawang di sini. Nah, tanda cawang ini artinya bahwa file-file yang kita buat di komputer itu sudah sinkron dengan data Google Drive. Coba kita cek ya. Baik, inilah tampilan dari Google Drive, Google Suite ya, Google Suite. Nah, jadi di sini kapasitas penyimpanan 32,67 terpakai. Jadi tidak ada batasan. Kalau Google Drive biasa nanti akan muncul sebelah sini, yaitu berapa kapasitas maksimalnya. Kemudian kita masuk coba ke drive saya. Oke, kita scroll ke bawah. Nah, ini dia sudah muncul file pribadi dan file madrasah. Di dalam file madrasah ada persuratan, data elektronik, pegawai, siswa, master siswa, dan data madrasah. Coba kita buat satu file di sini. Satu file kita buat Google Dokumen ya. Oke, kita buat saja folder ya. Folder misal dengan nama coba. Klik buat. Oke, kita cek di Google Drive yang ada di laptop apakah sudah masuk. Persuratan coba. Nah, maka akan muncul juga di Google Drive yang versi desktop. Oke, kita isi dulu folder-folder tersebut. Saya munculkan dulu file-file saya. Nah, semisal Bapak Ibu ingin menyimpan data madrasah di folder madrasah, silakan masukkan di data madrasah. Nah, seperti ini. Oke, maka jika berwarna lambang biru seperti ini, maka sedang mensinkronkan antara data di laptop dengan data Google Drive yang ada di server Google ya. Oke, kemudian kita masukkan juga master siswa. Oke, kita masukkan data siswa ke folder siswa. Kemudian data selanjutnya kita coba data elektronik siswa. Nah, ini kebetulan saya punya data elektronik siswa di mana semua berkas-berkas siswa itu ya untuk pendaftarannya seperti halnya KTP, KK, akte, form pendaftaran itu saya semua scan dan dimasukkan ke laptop. Jadi
jika sewaktu-waktu Bapak Ibu membutuhkan, ketika tidak ada di sekolah dan di madrasah, maka data-data ini Bapak Ibu bisa akses. Kemudian sebagai contoh kelas 5. Kelas 5 saya masukkan ke menu madrasah, data elektronik siswa kelas 5. Kemudian data elektronik pegawai. Oke, sebagaimana contoh satu saja ya. Kita pakai milik Ibu Yayah. Kita masukkan pegawai. Oke. Nah, data elektronik pegawai ini berisikan KTP pegawai, ijazah, SK, kemudian ijazah SD sampai dengan S1, KT, NPWP, akte kelahiran dan sebagainya. Nah, kenapa dielektronikan? Karena agar nanti ketika satu aplikasi itu minta berkas-berkasnya, kita tinggal upload saja, tidak lagi manual mencari file-file tersebut. Kemudian kita masuk ke data elektronik siswa ya. Yang paling kita mudah menggunakan data elektronik yaitu ketika mencari data siswa. Oke, kita coba mencari data siswa. Jikalau Bapak Ibu tidak mempunyai data elektronik, nah, ketika ada perbaikan nama, tempat tanggal lahir, atau ingin memperbaiki data siswa di internet, tentu Bapak Ibu akan membuka berkas-berkas yang bertumpuk-tumpukan. Nah, jikalau siswa itu 500.000, otomatis kan kita mencari satu persatu. Nah, berapa waktu yang kita butuhkan untuk mencari satu nama siswa? Nah, jika menggunakan data elektronik, maka Bapak Ibu tinggal mengetikkan saja. Misal, saya ingin mencari data dari Muhammad Abimayu Putra Mahardika. Ini tinggal dibuka saja, maka sudah ada data kartu keluarganya, akte, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan kemudahan nanti jika Bapak Ibu mempunyai data elektronik dibandingkan data manual. Oke, coba kita cek. Kita cek tadi kita memasukkan data elektronik. Nah, ini Bu Yaya sudah masuk datanya, sudah sinkron dengan server. Nah, kemudian master siswa juga sudah masuk. Data madrasah, coba kita klik data madrasah. Nah, sudah masuk semua. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan setelah kita membangun data elektronik di laptop, nah, yang dipermasalahan ketika kita posisinya di luar, tidak ada laptop, tidak ada komputer yang ada di sekolah, tidak pula berada di rumah. Nah, ketika kita di jalan diminta data oleh kepala atau guru-guru yang lainnya. Semisal kirimkan ijob dari sekolah, kirimkan surat keterangan atau nomor NPWP bendahara. Nah, seperti apa caranya? Oke, kita harus menginstal satu aplikasi di handphone agar bisa mengakses Google Drive ini. Google Drive yang ada di servernya Google ini bisa kita akses lewat handphone kita. Lalu bagaimana caranya? Baik Bapak Ibu, kali ini saya sudah men-screen data handphone saya. Yang perlu Bapak Ibu install yaitu aplikasi yang bernama File Manager. Bapak Ibu bisa mendownloadnya di Play Store. Masuk ke Play Store, buka yang namanya File Manager. File Manager yang berwarna ini yang ada huruf F-nya. Ya, saya rekomendasikan sih yang ini. Setelah saya install beberapa, saya kebetulan cocoknya dengan yang
kuning ini, File Manager Plus. Nah, setelah Bapak Ibu menginstal ini, kita buka. Nah, ini dia tampilan dari File Manager Plus. Data-data Bapak Ibu di handphone akan dikelompokkan menjadi data gambar, audio, video, dokumen, aplikasi, dan cloud. Nah, ini yang akan kita buat. Fitur ini akan kita manfaatkan untuk memasukkan atau mensinkronkan antara data-data yang ada di Google Drive, yang ada di Google Drive servernya Google, dengan mensinkronkan dengan handphone. Namun sinkron di sini bukan berarti file-file yang jumlahnya bergiga-giga di Google Drive itu masuk ke HP kita, tidak. Namun kita hanya bisa mengakses saja. Jikalau nanti Bapak membutuhkan satu file saja, maka kita akan mengunduh file tersebut aja, yang lain tidak sinkron ke handphone kita, sehingga tidak memenuhi ROM dari handphone Bapak Ibu semua. Oke, kita masuk ke sistem cloud. Nah, di beranda ini ada sistem cloud. Nah, sistem cloud, kita masuk ke sistem cloud, lalu tambahkan di sini ada beberapa sistem cloud, yaitu ada Dropbox, Google Drive, OneDrive, Box, Nextcloud, Yandex, dan sebagainya. Kita masuk dengan Google Drive. Nah, kebetulan kami sudah masuk ya. Oke, kita klik Google Drive, kita cari tadi file. Nah, ini dia, langsung muncul secara otomatis ya. Folder madrasah sudah muncul di sini. Kita cek coba data elektronik siswa kelas 5 sudah muncul langsung di ini. Kemudian untuk back, silahkan Bapak Ibu scroll yang di atas ini, scan scroll. Oke, yang ini yang bergerak scroll untuk berpindah dari folder satu ke folder yang lainnya. Coba kita cek data madrasah. Nah, sudah masuk semua. Lalu bagaimana cara mengirimnya? Oke, kita coba mengirim satu file. Semisal kepala sekolah meminta kepada kita untuk mengirimkan ijob MI Nurul Huda ya, ijob dari madrasah. Kita klik ijobnya, ditahan, kemudian pilih lainnya dan pilih bagikan. Oke, coba kita kirim. Oke, kita kirim. Oke, kita kirim ke nomor WA saya tentunya ya. Nah, oke, maka data ijob kita yang ada di cloud, nah itu sudah masuk ke seseorang yang minta file kita. Nah, kemudian file-file ini juga, file manager ini juga bisa dimanfaatkan untuk mengurangi beban dari kapasitas handphone kita dari penyimpanan ini. Jadi penyimpanan bisa kita kurangi dengan cara, misal Bapak Ibu selaku guru tentu banyak menerima foto-foto, video-video dalam BDR siswa. Kita bisa backupnya ke sistem cloud, jadi tidak memenuhi ROM dari atau kapasitas dari handphone kita. Bagaimana caranya? Oke, kita masuk misal di sini. Nah, ini ada WhatsApp ya. Ada WhatsApp image. Nah, dimana semua file-file BDR itu bisa masuk ke sini kan. Oke, kita anggaplah sini, anggaplah ini kita anggap sebagai file BDR, kemudian ditahan dan pilih pindahkan. Oke, kita pindahkan ke sistem cloud. Rekatkan. Nah, ini merupakan proses dari penguploadan dari video, foto-foto yang ada di handphone ke dalam Google Drive ya.
Oke, maka foto tadi sudah tidak masuk lagi di handphone kita, sudah ada di Google Drive. Nah, ini dia, sudah ada di Google Drive. Baik Bapak Ibu, mungkin demikian tutorial cara bagaimana membangun sebuah data elektronik yang berbasis cloud computing atau sistem cloud menuju digitalisasi madrasah. Tentu insya Allah tutorial ini sangat bermanfaat bagi guru-guru, bagi teman-teman semua untuk menciptakan fleksibilitas data. Jadi kapanpun, dimanapun, dan bagaimanapun kondisi, teman-teman semua harus siap kapanpun diminta berkas. Oke, demikian tutorial dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.